Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama bersama dengan Sektor 5 untuk bersaat teduh bersama. Hari ini, hari Senin tanggal 5 September 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6 dengan tema peran seorang pemimpin. Mari Bapak Ibu sebelumnya kita persiapkan hati kita akan memujikan sebuah lagu pujian dengan judul Tenanglah Kini Hatiku. Marilah kita pujikan bersama-sama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat hidupku. Tetap ku rasa tangannya
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Musa harus naik ke Gunung Sinai untuk menghadap Tuhan dan meninggalkan mereka di padang gurun. Harun yang ditunjuk menggantikan Musa tidak melakukan perannya dengan baik. Mereka pun jatuh dalam penyembahan berhala. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6 yang nanti akan dibacakan oleh Bu Legiman. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu memimpin kehidupan kami. Mengucap syukur untuk keberadaan kami pada pagi hari ini, untuk kesehatan kami, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami satu persatu, hingga kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan, dan terlebih lagi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Legiman. Bapak, Ibu, dan Saudara, sudah 40 hari Musa meninggalkan orang-orang Israel dan berada di puncak Gunung Sinai untuk menghadap Tuhan. Padahal kehadiran Musa sangat penting bagi mereka. Musa adalah pemimpin mereka, sekaligus juga satu-satunya cara bagi mereka untuk terhubung dengan Tuhan. Itulah sebabnya mereka merasa cemas dan datang kepada Harun. Harun memang telah ditunjuk untuk menggantikan peran Musa selama ia berada di puncak Gunung Sinai. Karena itu, mereka datang kepada Harun dan memintanya untuk membuat Allah yang dapat memimpin mereka. Permintaan orang-orang Israel menunjukkan adanya kebutuhan sosok pemimpin yang dapat mereka lihat. Dalam keadaan seperti ini, Harun seharusnya menegaskan bahwa dirinya lah yang memimpin mereka sampai Musa kembali. Namun alih-alih mengambil perannya sebagai pemimpin, Harun justru membiarkan mereka tersesat lebih jauh. Harun menyuruh mereka mengumpulkan emas yang mereka miliki dan membuat bagi mereka sebuah patung anak lembu. Orang Israel menyambut patung buatan Harun ini dengan gembira dan mendeklarasikannya sebagai Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Harun terkejut melihat apa yang telah terjadi. Ia mendirikan mezbah di depan patung dan mengumumkan hari raya bagi Tuhan. Ini dilakukannya agar mereka ingat kepada Tuhan. Namun, Harun tidak cukup tegas untuk mencegah mereka menyembah patung itu. Hari raya bagi Tuhan
justru dirayakan dengan cara yang tidak berkenan di hadapannya, di hadapan patung lembu emas. Mari Bapak Ibu kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada kita sebagai pemimpin di dalam keluarga, gereja, atau di dalam masyarakat? Apakah kita telah melakukan peran itu dengan baik? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, berikanlah kepada kami keberanian dan ketegasan untuk melakukan peran kami sebagai pemimpin, baik di tengah-tengah gereja, di keluarga, maupun di dalam masyarakat. Kami mau terus serahkan kehidupan kami hanya di dalam bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berkomitmen untuk kita melakukan evaluasi terhadap peran kepemimpinan kita di dalam keluarga, dan kita akan menanyakan kepada anggota keluarga kita apakah kita telah melakukan peran itu dengan baik. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.